Halo bro, lo pernah diselingkuhin gak? Atau lo yang malah selingkuh? Mengaku saja bro. Hayo, gini bro, yang namanya selingkuh dalam hubungan itu bikin toksik. Bikin gak nyaman dalam ngejalanin hubungan. Selingkuh itu bikin sakit bro. Gak hanya bikin sakit hati tetapi juga bisa bikin sakit fisik. Karena diselingkuhin jadi males makan, gak mood kerja, males olahraga, stres, bawaannya emosi dan marah. Selingkuh itu bisa nyerang siapa aja bro, gak peduli gender dan status, masih pacaran atau udah nikah. Gak jarang banyak hubungan putus di tengah jalan karena faktor selingkuh ini. Banyak orang yang gak bisa mentolerir sikap selingkuh ini. Karena bagi mereka selingkuh ini penyakit bro, ada yang bisa disembuhkan, ada yang gak bisa. Kalau lo milih opsi yang mana bro? Kita perlu tahu ciri-ciri pasangan kita selingkuh atau enggak, buat jaga-jaga bro. Agar lo siap mengambil sikap. Kalau dia ternyata diam-diam di belakang lo ada main dengan orang lain. Sebelum lanjut, yang sudah subscribe semoga rezekimu makin bertambah bro. 1. Perubahan dalam perilaku. Perubahan dalam perilaku adalah salah satu tanda yang paling umum terkait dengan perselingkuhan. Ini adalah bagian yang penting untuk diperhatikan karena perilaku seseorang seringkali memberikan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran dan hati mereka. Berikut ini adalah beberapa contoh perubahan perilaku yang perlu lo perhatikan sama pasangan lo bro. Pertama, sikapnya lebih tertutup atau defensif. Lo curiga kalau pasangan lo menjadi lebih tertutup daripada biasanya. Dia lebih banyak diam kalau diajak ngobrol, menutup diri dari percakapan yang mendalam dan gak antusias kayak biasanya kalau bertemu dengan lo. Selain itu, dia jadi lebih defensif ketika ditanya tentang aktivitas atau perasaan mereka. Kedua, menghindari topik-topik tertentu. Pasangan lo mulai menghindari topik atau masalah yang biasanya mereka bahas dengan lo. Ini bisa mencakup topik yang sensitif atau penting dalam hubungan lo. Misalnya, dia menghindari membicarakan masa depan atau mengalihkan topik dari pembicaraan tentang masalah hubungan. Ketiga, perubahan dalam keterlibatan sosial. Lo melihat bahwa pasangan lo tidak lagi tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang biasanya dia sukai dan lo sukai. Dia mulai beralasan sibuk, dengan menghabiskan lebih banyak waktu sendirian atau dengan teman-teman baru yang mungkin gak lo kenal. Keempat, perubahan dalam kecenderungan emosional. Pasangan lo menunjukkan perubahan dalam ekspresi emosionalnya. Dia mungkin tampak lebih stres, gelisah, bahkan suasana hatinya selalu bad mood. Ini bisa menjadi indikasi bahwa dia sedang berjuang dengan sesuatu yang sedang dia alami. Kelima, perubahan dalam kebiasaan. Perubahan dalam kebiasaan sehari-hari juga bisa menjadi tanda-tanda yang perlu diperhatikan. Misalnya, dia mulai tidur lebih sedikit atau lebih banyak dari biasanya, atau mengubah pola makannya secara signifikan. Dan lebih banyak beralasan gak bisa atau lagi sibuk ketika lo hubungin atau lo ajak hangout. 2. Penurunan minat seksual. Penurunan minat seksual adalah salah satu tanda yang seringkali menjadi perhatian bro, terutama jika terjadi penurunan drastis dalam keintiman fisik antara lo dan pasangan. Padahal, aktivitas ini jadi salah satu aspek penting yang sering jadi cerminan dari kesehatan emosional dan kebahagiaan pasangan. Khususnya bagi yang sudah menikah ya bro. Kalau yang belum jangan pernah coba-coba. Kalau sudah hamil, kasihan cewek lo bro. Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan penurunan minat seksual. Pertama, perubahan frekuensi atau kualitas hubungan seksual. Salah satu tanda utama penurunan minat seksual adalah perubahan dalam frekuensi atau kualitas hubungan seksual. Kalau dia tiba-tiba menunjukkan penurunan minat atau enggan untuk berhubungan seks, itu bisa menjadi petunjuk bahwa ada masalah lebih dalam yang perlu diatasi. Kedua, ketidakpuasan atau kebosanan. Pasangan lo menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan atau kebosanan dalam keintiman fisik lo dengannya. Dia kurang antusias selama aktivitas seksual, atau bahkan menghindari situasi tersebut sepenuhnya. Ketiga, perubahan dalam perilaku praseks. Selain dari hubungan seksual itu sendiri, perhatikan apakah ada perubahan dalam perilaku praseks pasangan lo.
Dia mungkin tidak lagi menunjukkan minat pada sentuhan romantis, ciuman, atau interaksi intim lainnya yang biasanya mereka sukai. Keempat, alasan-alasan yang diberikan. Kalau dia memberikan alasan-alasan tertentu untuk penurunan minat seksualnya, seperti stres, kelelahan, atau masalah kesehatan, pertimbangkan untuk menggali lebih dalam apakah alasan tersebut memang benar akurat atau dia berbohong untuk menutupi masalah yang lebih besar. Kelima, perubahan dalam respons terhadap ajakan hubungan seksual. Perhatikan bagaimana pasangan lo merespons ketika lo mengajak berhubungan. Jika dia sering menolak atau menghindari situasi tersebut, ini bisa menjadi pertanda bahwa ada ketidakseimbangan dalam keintiman fisik lo bersama dengannya. Penurunan minat seksual bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk stres, kelelahan, masalah kesehatan, atau bahkan masalah hubungan yang lebih dalam seperti perselingkuhan. Penting untuk membuka komunikasi dengan pasangan lo untuk memahami apa yang mungkin terjadi dan bagaimana lo dapat mendukung satu sama lain untuk mengatasi masalah itu. 3. Dia tidak jujur lagi. Ketidakjujuran dalam hubungan merupakan hal yang sangat sensitif dan bisa jadi tanda yang cukup jelas bahwa sesuatu tidak berjalan sesuai yang seharusnya. Berikut beberapa tanda yang perlu lo perhatikan terkait dengan ketidakjujuran ini. Pertama, menyembunyikan hal-hal kecil. Salah satu tanda paling umum dari ketidakjujuran adalah ketika pasangan lo mulai menyembunyikan hal-hal kecil darimu. Dia tidak lagi berbagi informasi dengan lo seperti biasanya, atau mungkin menutupi hal-hal yang sebelumnya mereka anggap remeh. Kedua, berbohong secara langsung. Kalau pasangan lo mulai berbohong secara langsung di hadapanmu, ini adalah tanda yang sangat serius. Dia memberikan informasi yang tidak benar tentang aktivitasnya, kesibukannya, lokasi dia, atau interaksi dia dengan orang lain. Ketiga, reaksi yang defensif atau gelisah. Ketika ditanya tentang kejujurannya, dia menunjukkan reaksi yang defensif atau gelisah. Pasangan lo terlihat tidak nyaman atau bahkan marah ketika topik tersebut mulai lo bahas. Keempat, cerita yang tidak konsisten. Perhatikan apakah cerita atau alibi yang diberikan oleh pasangan lo terlihat konsisten dari waktu ke waktu. Jika ada inkonsistensi yang mencurigakan dari apa yang dia katakan, ini bisa menjadi tanda bahwa dia memang tidak jujur. Kelima, menghindari pertanyaan atau diskusi. Pasangan lo mencoba menghindari pertanyaan atau diskusi yang terkait dengan kejujuran mereka. Ketika lo desak dia untuk menjawab, dia akan menolak untuk membahas topik tersebut dan bahkan mencoba mengalihkan perhatian lo ke topik lainnya. Ketidakjujuran dalam hubungan bisa jadi tanda yang serius bahwa ada masalah yang perlu diatasi. Penting untuk membuka komunikasi dengan pasangan lo secara jujur, terbuka, dan dari hati ke hati. Coba untuk memahami apa yang mungkin terjadi di balik ketidakjujurannya. Ini bisa jadi langkah pertama dalam memulihkan kepercayaan dan memperbaiki hubungan lo dengannya jika memang diperlukan. 4. Perubahan dalam rutinitas. Perubahan dalam rutinitas adalah tanda penting yang perlu diperhatikan karena bisa jadi petunjuk bahwa pasangan lo sedang terlibat dalam perilaku yang tidak biasa atau misterius. Berikut beberapa hal yang perlu lo perhatikan terkait dengan perubahan dalam rutinitas dia. Pertama, alasan keluar rumah yang tidak masuk akal. Perhatikan apakah dia sering meninggalkan rumah dengan alasan yang tidak masuk akal atau tidak konsisten. Misalnya, dia mengatakan pergi untuk mengerjakan tugas kuliah dengan teman-temannya atau meeting mendadak dengan klien tanpa memberikan penjelasan yang jelas atau rinci tentang lokasi pertemuannya, detail tugas dan meetingnya. Kedua, waktu yang dihabiskan di luar rumah. Perhatikan apakah pasangan lo menghabiskan waktu lebih banyak di luar rumah tanpa alasan yang jelas. Dia mungkin sering kembali terlambat dari pekerjaan, atau menghabiskan waktu luangnya di tempat-tempat tertentu tanpa memberikan penjelasan yang memuaskan. Ketiga, perubahan dalam kebiasaan bepergian. Jika dia tiba-tiba mulai melakukan perjalanan yang sering atau tak terduga tanpa memberikan alasan yang jelas, ini bisa jadi tanda perubahan dalam rutinitas dia yang perlu lo perhatikan. Keempat, ketidakkonsistenan dalam jadwal. Perhatikan apakah jadwal pasangan lo menjadi tidak konsisten atau tidak dapat diprediksi. Dia lebih sering mengubah rencana atau jadwalnya secara tiba-tiba,
tanpa memberikan penjelasan yang jelas. Kelima, penurunan keterlibatan aktivitas di rumah. Kalau dia mulai menunjukkan penurunan aktivitas di rumah atau kurang menghabiskan waktu bersama lo, ini bisa jadi tanda bahwa dia sedang terlibat dalam aktivitas di luar rumah. Perhatikan intensitas waktu dia pergi berapa lama, alasan apa yang disampaikan dan dikerjakan di luar rumah. Perubahan dalam rutinitas pasangan lo tidak selalu menunjukkan bahwa mereka sedang berselingkuh, tetapi bisa menjadi petunjuk yang perlu lo selidiki. Penting untuk membuka komunikasi dengan pasangan lo dan mencoba untuk memahami apa yang mungkin terjadi di balik perubahan tersebut. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kunci untuk memahami situasi dengan lebih baik demi memperkuat hubungan lo dengannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Gue harap informasi ini dapat membantu lo dalam memahami tanda-tanda perselingkuhan dan bagaimana menghadapinya dengan bijak. Ingatlah, setiap hubungan memiliki tantangan dan ujian sendiri. Yang terpenting adalah bagaimana kita menanganinya dan tetap berkomunikasi dengan jujur dan terbuka dengan pasangan kita. Kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberi like, berkomentar, dan membagikannya dengan teman-teman atau keluarga yang mungkin memerlukan informasi ini. Semangat bro!